Hasil pertandingan Liga Inggris. Here we go. Man City sukses amankan Echeverri. Newcastle disarankan rekrut De Gea. Balu dikalahkan CR7, Benzema hapus akun Instagram. Lingard gabung Lille. Halo football lovers, kembali lagi di Starting 11 News. Seperti biasa, kami akan terus menyajikan informasi seputar dunia sepak bola spesial untuk Anda. Wolverhampton Wanderers berhasil melibas Brentford dengan skor 4-1 pada pekan ke-19 Liga Primer Inggris 2023-24 bertajuk Boxing Day Kamis 28 Desember dini hari WIB. 4 gol Wolves dicetak oleh Mario Lemina, Hwang Hee-chan yang mengemas brace, serta Jean-Luc Bellegarde. Sementara itu Brentford sempat memperkecil skor melalui Yoana Wissa. Di Stamford Bridge, Chelsea mengalahkan Crystal Palace. Pertandingan yang berlangsung pada Kamis 28 Desember dini hari waktu Indonesia Barat berakhir dengan skor 2-1 untuk The Blues. Gol Mykhailo Mudryk di menit 13 sempat disamakan The Eagles melalui Michael Olise di menit 45+1. Namun penalti Noni Madueke di menit 89 memenangkan Chelsea. Chelsea kini masih menempati peringkat ke-10 dengan 25 angka. Manchester City melakukan comeback fantastis untuk mengalahkan Everton dengan skor 3-1 dalam laga Liga Primer Inggris 2023-24 pekan 19 yang digelar di Goodison Park Kamis 28 Desember dini hari WIB. City sejatinya sempat tertinggal lebih dulu hingga turun minum akibat gol Jack Harrison. City pun bangkit di babak kedua dan mencetak 3 gol, masing-masing lewat aksi Phil Foden, Julian Alvarez, dan Bernardo Silva. Berkat hasil ini, kini City berhak naik ke posisi 4 dengan perolehan poin 37. Sementara itu, Everton tertahan di peringkat 17 dengan poin 16. Klub Liga Inggris Tottenham Hotspur akan kehilangan bek tengahnya Christian Romero. Menurut pelatih klub itu, Ange Postecoglou, Romero akan absen kurang lebih selama 1 bulan karena cedera. Sebelumnya Romero ditarik keluar pada babak pertama saat Spurs menang 2-1 dari Everton dalam ajang Liga Inggris pekan lalu. Bek berkebangsaan Argentina itu kemudian terlihat paha kirinya dikompres menggunakan es pada babak kedua. Bernardo Silva menyamai rekor rekan senegaranya Cristiano Ronaldo di Liga Premier setelah memberikan assist melawan Everton. Ini merupakan assist ke-37 Silva untuk The Citizens di Liga Primer Inggris. Angka yang sama dimiliki Ronaldo ketika dulu memperkuat MU. Silva tidak hanya bikin assist pada laga itu, ia juga cetak gol. Mantan bintang AS Monaco itu kini mengoleksi 5 gol dan 4 assist untuk Sky Blues dalam 16 penampilan liga di musim ini. Pep Guardiola telah memberikan kabar terbaru tentang kemungkinan tanggal kembalinya Erling Haaland. Guardiola mengatakan bahwa dia berharap sang striker akan kembali di tahun baru. Seperti diketahui, Haaland telah absen sejak cedera kakinya beberapa minggu lalu dan tidak tampil dalam kesuksesan Manchester City di Piala Dunia antar klub FIFA. Guardiola juga berbicara tentang Kevin De Bruyne. De Bruyne terlibat dalam pelatihan di Arab Saudi untuk meningkatkan pemulihannya dari cedera hamstring. Vitor Roque sudah tiba di Barcelona pada Rabu 27 Desember pagi waktu lokal. Dia berhasil menghindari seluruh awak media yang telah menunggunya, lalu berangkat menuju Hotel Sofia yang menjadi venue istirahat bersama keluarga. Siang harinya striker 18 tahun itu tiba di markas Barcelona di Ciutat Esportiva Joan Gamper. Di sana dia menjalani tes medis dan melihat-lihat fasilitas klub. Roque dikontrak hingga 30 Juni 2031 dengan nilai klausul pelepasan sebesar 500 juta euro. Manchester City sepakat menggelontorkan dana sebesar 25 juta euro atau setara dengan 492,2 miliar rupiah guna mendapatkan Claudio Echeverri. City memenangi duel melawan Barcelona untuk mendapatkan jasa Echeverri. Sebelumnya pemain dari klub River Plate itu juga diincar Chelsea. Menurut Fabrizio Romano, meski telah mencapai kesepakatan antara Manchester City dengan River Plate sekarang, pemain yang disebut titisan Lionel Messi itu tetap membela klub yang bermarkas di Nunes itu hingga Desember 2024. Klub raksasa Italia Juventus mengumumkan bahwa Gleison Bremer telah memperbarui kontraknya. Bek asal Brasil itu masih akan memperkuat Juventus selama beberapa tahun ke depan, tepatnya sampai 2028. Dengan kontrak baru ini, Bremer kabarnya juga akan mendapatkan kenaikan gaji. Sebelum perpanjangan kontrak, Bremer diperkirakan mendapat bayaran 5,5 juta hingga 6 juta euro per tahun.
RB Leipzig telah menyelesaikan penandatanganan gelandang internasional Makedonia Aljef Elmas dari juara bertahan Serie A Napoli. Elmas telah menandatangani kontrak berdurasi 4 tahun di Leipzig hingga 30 Juni 2028. Konfirmasi transfer pemain berusia 24 tahun itu menyusul kabar kepindahan Emil Forsberg ke New York Red Bulls setelah 9 tahun berada di klub tersebut. Pelatih Brighton, Roberto De Zerbi, diberitakan masuk dalam daftar kandidat pengganti Stefano Pioli di AC Milan. Saat ini AC Milan masih belum berniat mengusir Stefano Pioli, namun situasi bisa saja berubah pada akhir musim 2023-24 nanti. Sebelum nama De Zerbi muncul, Antonio Conte disebut bisa menjadi pengganti Pioli di Milan. Namun Milan bisa saja mendapat kemudahan untuk merekrut De Zerbi, sebab ia dulu pernah menimba ilmu di Akademi Rossoneri. AS Roma intens mendekati Leonardo Bonucci, bek gaek yang gagal bersinar di klub Union Berlin. Giallorossi berharap bisa menggait bek veteran Italia itu secepatnya. Proses negosiasi kabarnya masih berlanjut. Mantan bek AC Milan dan Juventus ini diklaim ingin mendapat kontrak 18 bulan dan tampil reguler di AS Roma demi mendapatkan tempat di skuad timnas Italia pada Piala Eropa 2024. Legenda Newcastle United Alan Shearer menyarankan mantan klubnya untuk mengontrak David De Gea Januari ini untuk menggantikan Nick Pope yang cedera. Kiper asal Spanyol itu berstatus bebas transfer setelah dilepas Manchester United musim panas lalu. Sejauh ini De Gea masih menganggur. Saya pikir Newcastle memerlukan kiper dan De Gea ada di sana. Saya tahu gajinya akan sangat besar, tetapi mereka tidak perlu membayar biaya untuknya, ujar Shearer. Rafael Varane berpeluang besar meninggalkan Manchester United di musim dingin mendatang. Sudah ada beberapa klub yang tertarik untuk memakai jasanya, Real Madrid salah satunya. Namun kini ada pula Bayern Munchen. The Bavarian sedang memburu bek tengah untuk menambal kekosongan selama awal tahun karena Kim Min-jae dan Nusair Mazraoui akan tampil di Piala Asia serta Afrika. Sir Jim Ratcliffe telah diumumkan sebagai investor baru Manchester United. Manajer United Erik ten Hag menyambut positif perubahan di jajaran manajemen. Ten Hag menyatakan antusiasnya untuk bekerja sama dengan CEO Ineos dan menganggapnya sebagai suatu hal yang dinantikan dengan penuh harapan. Setelah kemenangan MU 3-2 atas Aston Villa, pelatih dari Belanda tersebut juga menyatakan bahwa ia selalu mempercayai kemampuan para pemainnya untuk mencapai kesuksesan. Al-Ittihad ditekuk Al-Nassr dengan skor 2-5 di Liga Pro Arab Saudi Rabu kemarin. Ini jadi kekalahan pertama Karim Benzema melawan Ronaldo ketika sama-sama bermain di Liga Pro Arab Saudi musim ini. Setelah kekalahan itu, muncul kabar yang kurang sedap terkait Benzema. Dilaporkan laman Gol, Benzema ternyata menghapus akun Instagramnya pasca kekalahan itu. Ada yang mengklaim peraih Ballon d'Or musim lalu itu diserang kritikan pendukung dari Al-Ittihad. Kemenangan Luton Town atas Sheffield United diwarnai insiden kurang mengenakan yang menimpa pemain Luton, Carlton Morris. Dilansir Sky Sport, manajer Luton yakni Rob Edward mengatakan kalau ada indikasi perlakuan rasisme oleh fans lawan kepada Morris. Oleh karena itu, kepolisian setempat sedang menginvestigasi kasus ini. Jika terbukti benar, Sheffield akan mendapatkan teguran bahkan sanksi jika perlu. Manchester United dan Chelsea dikabarkan siap berduel untuk mendapatkan talenta asal Brasil yang masih berusia 16 tahun. Dilansir Express, pemain yang dimaksud adalah Estevão Willian. Pemain tersebut kini berstatus sebagai pemain Palmeiras. Kabarnya, MU dan Chelsea siap menebus sang pemain dengan mahar 52 juta pounds atau setara dengan 1 triliun rupiah. Usai mengakuisisi sebagian saham Manchester United, harapan dan ekspektasi pun langsung menumpuk di pundak Sir Jim Ratcliffe. Namun, sang pengusaha hanya merespons santai. Dilansir ESPN, Ratcliffe enggan memberikan janji palsu kepada fans. Menurutnya, butuh waktu dan kesabaran tinggi untuk mengembalikan nama baik Manchester United di mata Eropa. Manchester City dilaporkan tengah berusaha melancarkan transfer Savinho dari Girona. Dilansir Treble Football, Savinho telah menampilkan performa apik bersama Girona. Ia membantu tim untuk bersaing di papan atas Liga Spanyol. Savinho sendiri merupakan pemain pinjaman dari Troyes yang mana kedua klub tersebut sama-sama berada di bawah naungan City Football Group. City akan segera mengontrak Savinho agar terlindung dari ketertarikan klub lain.
Arsenal dikabarkan telah mendapatkan lampu hijau dari Sporting Lisbon untuk mengontak salah satu pemainnya, Gonçalo Inacio. Dilansir Abola, beberapa klub Eropa macam Manchester United, Liverpool, dan Tottenham juga tertarik dengan Inacio. Namun, Arsenal dikabarkan jadi tim yang paling berpeluang untuk mendapatkannya. Inacio memiliki klausul pelepasan di angka 60 juta euro, dan Arsenal siap membayar itu. Setelah lama menganggur karena tak kunjung menemukan klub baru, Jesse Lingard dikabarkan telah melihat secerca harapan soal karir sepak bolanya di bursa transfer mendatang. Seperti yang diwartakan Mirror, Lingard telah ditawarkan ke beberapa klub Ligue 1 dan Lille jadi yang paling berminat. Namun, regulasi Ligue 1 cukup ketat bagi pemain Inggris. Jadi, Lingard juga tengah mengeksplor kemungkinan bermain di MLS. Bayer Leverkusen berminat untuk menambah amunisi guna mempertahankan performa mereka di Bundesliga. Dilansir Football Espana, mantan pemain Real Madrid yakni Sergio Arribas jadi salah satu target Leverkusen. Arribas kini bermain untuk Almeria, namun timnya kini sedang berada di dasar klasmen La Liga. Oleh karena itu, Xabi Alonso ingin menawarkan kehidupan sepak bola yang lebih layak di Jerman. Anak laki-laki dari legenda sepak bola Prancis, Zinedine Zidane dikabarkan akan segera meninggalkan Real Madrid. Dilansir Marca, Theo Zidane saat ini masih bermain di Real Madrid Castilla. Namun, kontraknya akan habis pada akhir musim nanti. Sang pelatih Alvaro Arbeloa tak memanggilnya untuk pertandingan UEFA Youth League. Oleh karena itu, Theo mempertimbangkan untuk hengkang agar tetap mendapatkan menit bermain yang cukup. Kabar baik untuk para fans Real Madrid dimanapun kalian berada. Tim medis El Real mengumumkan kalau ada 5 pemain yang berpotensi kembali ke skuad utama dalam waktu dekat. Dilansir Football Espana, Carvajal dan Vinicius diprediksi bakal kembali pada awal Januari mendatang. Sedangkan Eder Militao, David Alaba, dan satu pemain lain yang tidak disebutkan namanya itu akan tersedia sebelum semifinal Piala Super Spanyol. Atletico Madrid dikabarkan telah menolak tawaran dari Juventus untuk Rodrigo de Paul. Juve dikabarkan tak berminat untuk melepas sang pemain dalam waktu dekat. Dilansir Football Espana, pihak Atletico belum berminat untuk menambah gelandang baru. Oleh karena itu, de Paul dilarang keluar dari klub. Manajemen tim merasa kalau performa de Paul tengah membaik dalam beberapa pekan terakhir. Itulah informasi seputar dunia sepak bola spesial dari Starting 11 News. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. See ya!